Shalom saudara-saudara, sesama orang percaya yang menerima kasih dan kebaikan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara pagi ini? Kami berdoa agar hari ini saudara mengalami hari yang dipenuhi dengan berkat dan anugerah Tuhan. Saudaraku, mari kita memulai renungan hari ini dengan berdoa. Bapa, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan anugerah-Mu tercurah dengan limpahnya. Bapa, pagi ini kami datang di hadapan-Mu membawa pujian dan ucapan syukur kami bahwasanya kebaikan-Mu telah mengelilingi kami dan perlindungan-Mu telah meluputkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Terima kasih Bapa, karena kami bisa bangun pagi ini dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati dengan kekuatan yang baru. Ya Bapa, saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan pengurapan yang baru, sehingga bisa menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani sepanjang hari ini dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, mungkin saudara pernah mendengar sebuah lagu yang sering dinyanyikan di gereja yang berjudul "Lebih Dalam Lagi". Setiap orang berada dalam tingkat kerohanian tertentu yang berbeda dari orang lain. Sama halnya seperti kedalaman air sungai yang berbeda-beda. Mari kita baca Yeskiel 47 ayat 3-5. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Nabi Yeskiel menuliskan penglihatannya tentang sebuah sungai yang mengalir keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir ke arah timur. Setiap 1000 hasta, air sungai itu bertambah dalam sampai akhirnya tidak dapat diseberangi lagi. Penglihatan Nabi Yeskiel ini merupakan gambaran tentang kehidupan rohani setiap orang percaya. Beberapa orang mungkin masih berada dalam batas air di pergelangan kaki, sementara beberapa orang lain mungkin berada di batas lutut atau pinggang, atau ada juga orang-orang yang telah mencapai sebatas air sungai yang tidak dapat diseberangi. Di posisi manapun kita berada saat ini, Tuhan tidak ingin kehidupan kerohanian kita hanya berhenti di tempat itu. Tuhan ingin kita beranjak maju terus sampai kita mencapai batas air sungai yang tidak dapat diseberangi. Untuk bisa mengalami pertumbuhan kerohanian yang lebih dalam lagi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu hal yang pertama adalah keinginan yang kuat. Raja Daud menuliskan satu keinginannya kepada Tuhan dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mengalami hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan membutuhkan keinginan yang kuat. Keinginan itu harus memenuhi hati dan pikiran kita sehingga kita terus mencari-cari Tuhan untuk bisa berada lebih dekat lagi dengannya.
Seperti halnya firman Tuhan berkata bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Maka apabila kita menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang berharga, otomatis hati kita akan terarah kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah membutuhkan disiplin. 1 Timotius 4 ayat 7b, latihlah dirimu beribadah. Memiliki keinginan yang kuat saja tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan rohani kita, melainkan dibutuhkan disiplin rohani yang dilakukan terus-menerus. Kita tidak akan bisa mengalami pertumbuhan rohani yang semakin hari semakin dalam apabila kita tidak konsisten dalam berdoa, pujian penyembahan, dan membaca Alkitab. Semakin kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya, maka kita akan semakin mengasihi Tuhan dan bertumbuh dalam kerohanian kita. Hal yang ketiga adalah mengatasi ketidaknyamanan. Sama halnya seperti penglihatan Nabi Yeskiel beranjak dari ketinggian air di pergelangan kaki menuju ke lutut, pinggang, dan sampai batas sungai yang tidak dapat diseberangi, pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan. Dalam proses bertambah dalam, kita akan mengalami ujian iman, pembersihan hati kita, penyingkapan dosa-dosa kita, dan masih banyak lagi. Namun, apabila kita bertekad untuk terus berjalan ke arah yang lebih dalam, maka tidak ada yang mustahil bagi kita, karena kuat kuasa Tuhan akan memampukan kita untuk mencapai tempat itu. Saudara yang terkasih, jangan pernah merasa puas dengan tempat di mana kita berada saat ini, melainkan milikilah hati yang merindukan pertumbuhan rohani yang lebih dalam lagi, karena itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Marilah kita belajar untuk mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Saudaraku, mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas makanan rohani kami pagi ini. Kami telah menikmati mana surgawi yang akan menguatkan kami untuk menjalani sepanjang hari ini bersama-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih dan kebaikan-Mu yang melimpah di sepanjang hidup kami. Bapa, kami menyerahkan seluruh rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami berdoa memohon campur tangan-Mu yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Lindungilah kami dari hal-hal yang jahat dan ajarilah kami untuk bisa mengerti kebenaran-kebenaran-Mu. Kami menyerahkan seluruh kebutuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Engkau Allah yang mencukupkan dan menyediakan segala keperluan kami. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur atas perbuatan tangan-Mu bagi bangsa kami. Kami mengucap syukur atas proses pemilu yang berjalan lancar, dan kami bersyukur bahwa Engkau memberkati negeri kami dengan keamanan dan kedamaian. Kami berdoa bagi presiden baru yang terpilih, kiranya tangan-Mu menyertainya dan Engkau memberikan hikmat baginya untuk memimpin bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.